Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Amelia dengan NIM. Saya dari kelas 1B STR Keperawatan dengan nomor absen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum ilmu biomedik dasar tentang penerapan fisika dalam keperawatan dengan dosen pengampu Bapak Osep Yasir AM Kep Nurse. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan fisika dalam keperawatan. Nah, penerapan fisika dalam keperawatan terdiri dari bioakustik, biooptik, biolistrik, dan biofluida. Di sini saya akan membahas satu persatu poin yang tertera di sini. Yang pertama ada bioakustik. Bioakustik berasal dari dua kata, yaitu bio artinya hidup atau hayati, dan akustika artinya kajian, getaran, dan bunyi. Bioakustik membahas bunyi yang berhubungan dengan makhluk hidup, terutama manusia. Topik utama dari akustik dan bioakustika adalah getaran atau gelombang, sumber munculnya bunyi. Yang pertama ada bunyi. Bunyi merupakan gerakan yang merambat, menimbulkan longitudal yang merambat melalui medium perambatnya yang ditimbulkan oleh benda mati sehingga dapat didengar. Sedangkan gelombang bunyi merupakan vibrasi atau gerakan molekul zat yang beradu satu sama lain, yang terkoordinasi dengan menghasilkan gelombang dan mentransmisikan energi tanpa perpindahan partikel. Gelombang bunyi juga memiliki sifat, yaitu dapat dipantulkan, diserap, dan juga diteruskan. Selanjutnya ada frekuensi bunyi. Frekuensi bunyi terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada infrasonik. Frekuensinya yaitu kurang dari 20 Hz. Gelombang ini tidak tertangkap oleh indera pendengaran seperti gempa bumi. Nah, gelombang ini juga menimbulkan rasa tak nyaman, fatigue, dan perubahan penglihatan hingga bisa menyebabkan nyeri. Selanjutnya ada audio frekuensi. Audio frekuensi ini frekuensinya yaitu 20 sampai 20.000 Hz. Audio ini bisa tertangkap oleh indera pendengaran manusia seperti suara pembicaraan, suara lonceng, dan sebagainya. Selanjutnya ada ultrasonik. Ultrasonik frekuensinya yaitu lebih dari 20 Hz. Nah, gelombang ini tidak bisa tertangkap oleh indera pendengaran manusia. Nah, frekuensi bunyi ini biasanya digunakan untuk pengobatan, destruksi jaringan, dan juga diagnosis. Misalnya yaitu alatnya ultrasonografi atau USG. USG ini digunakan untuk memeriksa kehamilan, memeriksa organ tubuh, dan juga mendiagnosis kondisi tubuh. Selanjutnya ada alat pendengaran manusia. Alat pendengaran manusia adalah telinga. Secara anatomis, telinga dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada telinga luar, fungsi sebagai konduksi, telinga tengah, fungsi konduksi dan juga perkuatan gelombang bunyi, dan yang terakhir ada itu telinga dalam sebagai proses neurofisiolog. Selanjutnya yaitu di sini terdapat gambar anatomi telinga, di mana telinga luar terdiri dari daun telinga dan juga saluran telinga. Telinga tengah terdiri dari tulang sanggur di gendang telinga, tulang matil, dan juga tulang landasan. Selanjutnya ada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari tiga saluran setengah lingkaran, saraf pendengar, rumah koklea atau rumah siput, dan juga saluran eutasius. Selanjutnya ada bising. Bising merupakan bunyi yang tidak dikehendaki dan relatif, artinya perbedaan bising setiap orang berbeda-beda. Intensitas pendengaran terhadap bunyi sehari-hari. Yang pertama ada suara bisikan. 15 sampai 20 desibel ini tergolong aman. Yang kedua ada bising ruang kantor. 35 sampai 40 desibel ini juga tergolong aman. Percakapan dekat sekitar 60 desibel ini tergolong aman. Bising jalan raya 80 desibel dalam waktu yang lama ini bisa mengganggu kesehatan pendengaran. Selanjutnya klakson mobil 100 desibel ini bisa menyebabkan kerusakan pendengaran jika didengar dalam waktu yang lama. Selanjutnya yaitu bising jet. Bising jet ini 120 desibel bisa menyebabkan kerusakan pendengaran, dan yang terakhir ambang nyeri. 130 desibel ini menyebabkan menulikan. Selanjutnya ada biooptik. Biooptik berasal dari bahasa Yunani yang artinya bio,
atau bios artinya kehidupan, sedangkan optikus atau optik yaitu penglihatan atau cahaya. Jadi biooptik merupakan ilmu yang mempelajari tentang cahaya dan berkaitan dengan kehidupan. Nah, cahaya merupakan energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Cahaya bergerak lurus dan dapat dipantulkan dan juga dibiaskan. Selanjutnya yaitu penggunaan cahaya dalam bidang kesehatan. Yang pertama yaitu ada cahaya tampak. Cahaya tampak ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada transiluminasi. Transiluminasi merupakan cahaya melalui jaringan tubuh dengan tujuan pemeriksaan. Bagian yang diperiksa diletakkan di antara pemeriksaan dan sumber cahaya. Penyakit yang dapat diperiksa oleh transiluminasi ini yaitu hidrosefalus, pneumotorak, kelainan testis atau hidrokal, dan juga kelainan payudara. Yang kedua ada endoskop, alat yang terdiri dari fiberglass dan lampu digunakan untuk memeriksa bagian organ berongga seperti lambung. Yang ketiga ada sitoskop, alat untuk melihat struktur kandung kemih. Yang keempat ada protoskop, alat untuk memeriksa rektum atau dubur. Dan yang kelima ada bronkoskop, alat untuk memeriksa bronkus atau paru-paru. Kedua ada penggunaan ultraviolet dalam bidang kesehatan. Penggunaan sinar ultraviolet ini harus hati-hati karena bisa menyebabkan keratitis radang kornea mata, katarak, buramnya lensa mata yang biasanya bening. Penggunaan ultraviolet dalam bidang kesehatan yaitu bisa sebagai sterilisasi alat-alat medis dan juga pembentukan vitamin D. Selanjutnya yaitu ada yang ketiga yaitu ada inframerah. Inframerah digunakan untuk mengatasi artritis atau radang sendi dan pengobatan atau terapi fisik hingga operasi. Yang keempat ada sinar X. Sinar X digunakan untuk mendapatkan citra atau gambar pada organ dalam tubuh. Alatnya berupa rongsen, CT scan, atau hidrosalpingografi atau HSG. Yang kelima ada sinar gamma. Sinar gamma digunakan untuk radioterapi atau radiasi untuk kanker, mengobati tumor otak, metode pemudaran mengobati tumor otak, menggunakan metode pembedahan sinar gamma. Yang kelima ada laser. Laser menghasilkan cahaya dengan intensitas yang besar sebagai terapi pengobatan berbagai penyakit, yaitu beberapa penyakit mata. Holografi, pengobatan beberapa jenis kanker. Efek dari laser adalah dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan pada temperatur 100 derajat Celcius. Selanjutnya ada biolistrik. Biolistrik adalah ilmu yang mempelajari tentang potensial listrik yang ada pada organ tubuh manusia. Biolistrik merupakan energi yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup bersumber dari ATP atau adenosine triphosphate. ATP ini dihasilkan oleh mitokondria dalam proses respirasi. Biolistrik memegang dua peranan penting, yaitu kelistrikan dan kemagnetan yang timbul pada tubuh manusia, dan serta penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh manusia. Selanjutnya ada kelistrikan dan kemagnetan pada tubuh manusia. Kelistrikan dan kemagnetan pada tubuh manusia berhubungan dengan ion-ion positif dan ion negatif. Dalam tubuh manusia, diantaranya dalam tubuh manusia yang terlihat listriknya yaitu pada yang pertama ada aktivitas jantung. Jantung memiliki sistem konduksi listrik yang mengatur ritme dan kecepatan detaknya. Gelombang listrik ini seperti yang terukur dalam elektrokardiogram atau EKG, penting untuk pemantauan fungsi jantung. Yang kedua ada sistem sinyal saraf. Sistem saraf menggunakan impuls listrik untuk mengirimkan informasi antara otak, sumsum tulang belakang, dan juga bagian tubuh lainnya. Sinyal ini dihasilkan melalui perubahan muatan listrik di sepanjang neuron. Yang selanjutnya ada kontraksi otot. Kontraksi otot ini
sebagai respon terhadap impuls listrik yang dihasilkan oleh neuron motorik. Ini melibatkan aliran ion seperti natrium dan juga kalium ke dalam dan keluar dari sel otot. Selanjutnya ada potensial membran sel. Setiap sel memiliki perbedaan muatan listrik di dalam dan di luar membran selnya. Yang dikenal sebagai potensial membran ini penting untuk fungsi seluler, termasuk transmisi sinyal saraf. Yang selanjutnya ada cara mengukur kelistrikan dalam tubuh dengan menggunakan beberapa alat untuk mendeteksi adanya apakah ada gangguan sistem aliran listrik yang ada di dalam tubuh manusia, yaitu alat yang bisa digunakan yaitu satu elektromiogram atau EMG, alat untuk mengukur sistem kelistrikan yang ada di otot, yaitu otot rangka dan otot lurik. Yang kedua ada elektroneugram, alat untuk mengukur sel-sel saraf yang ada di luar otak, misalnya memeriksa pada tangan, kaki, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada elektroretinogram, untuk melihat aktivitas fisik yang ada di dalam retina mata. Yang keempat ada elektrookulogram, untuk mengukur kelistrikan yang ada di mata. Yang kelima ada elektroencephalogram, untuk merekam aktivitas fisik di otak. Dan yang terakhir ada elektrokardiogram atau EKG, untuk mengukur aktivitas listrik yang ada di jantung. Selanjutnya ada kemagnetan tubuh manusia. Kemagnetan dalam biolistrik tubuh manusia terkait dengan fenomena elektromagnetik yang dihasilkan oleh aktivitas listrik di dalam sel-sel tubuh. Aktivitas listrik ini menciptakan medan listrik yang sangat kecil di sekitar tubuh, seperti yang terjadi pada jantung dan juga otak. Selanjutnya ada biofluida. Biofluida adalah zat yang dapat mengalir atau disebut dengan zat alir, yang terdiri dari zat cair dan juga gas. Nah, zat cair ini memiliki beberapa sifat, yaitu molekul terikat secara longgar tapi berdekatan, tekanan yang terjadi karena gaya gravitasi, tekanan terjadi tegak lurus pada bidangnya, dan non-compressible atau tidak akan berubah saat ditekan. Contohnya yaitu pada darah yang ada di dalam tubuh atau sistem peraliran darah. Nah, yang selanjutnya ada gas. Gas merupakan molekul bergerak bebas dan saling bertumbukan. Tekanan akibat tumbukan antar molekul. Tekanan terjadi tidak tegak lurus pada bidangnya dan kompresibel. Contohnya yaitu dalam sistem respirasi tubuh atau pernapasan tubuh. Selanjutnya ada fluida, zat cair dalam sistem transportasi tubuh. Pergerakan darah dalam pembuluh darah manusia membantu dalam diagnosis dan pengobatan kondisi seperti penyumbatan arteri, tekanan darah tinggi, dan gangguan peredaran darah lainnya. Tekanan darah bergantung pada volume di dalam pembuluh, kompliansi atau distensibilitas atau daya renggang pembuluh, tekanan darah sistemik di aorta, dan tekanan darah sistemik terbesar ada di aorta dan terendah di vena cava. Penurunan tekanan darah terjadi di arteriori yang terdapat di resistensi terbesar. Tekanan darah dalam arteri, tekanan sistolik, tekanan yang maksimum yang ditimbulkan oleh arteri selama sistol, dan tekanan diastolik, yaitu tekanan minimum di arteri selama diastol. Tekanan nadi, selisih antara tekanan sistolik dan juga diastolik dipengaruhi oleh isi sekuncup dan kapasitas arteri. Nah, bagaimana sih cara mengukur tekanan darah? Nah, jadi cara mengukur tekanan darah itu menggunakan alat yang disebut dengan sphygmomanometer atau tensimeter yang berisi air raksa dan biasanya dikalibrasikan dalam bentuk mmHg. Dua nilai tekanan darah yang dapat diukur yaitu tekanan darah maksimum ketika jantung memompa darah, yaitu tekanan sistolik, dan tekanan ketika jantung beristirahat, yaitu tekanan diastolik. Nah, zat cair mengukur tekanan darah. Pada awalnya, tekanan udara pada jaket dinaikkan
tinggi di atas tekanan sistolik dengan pompa tangan dan tekanan isi memompa arteri utama atau brachial di lengan dan memotong aliran darah. Tekanan udara kemudian diperkecil perlahan-lahan sampai tetes di mana darah kembali mulai mengalir ke tangan. Hal ini dideteksi dengan mendengarkan karakteristik ketukan darah yang kembali ke lengan bawah dengan stetoskop. Pada saat ini tekanan sistolik sama dengan tekanan udara pada jaket yang biasa dibaca pada alat ukur. Selanjutnya ada fluida gas dalam respirasi udara dalam tubuh. Pernapasan adalah suatu proses yang terjadi secara otomatis walaupun dalam keadaan tertidur sekalipun. Sistem pernapasan dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Nah, mekanisme respirasi udara dalam tubuh yaitu masuknya udara dari luar ke dalam paru-paru disebut inspirasi, sedangkan keluarnya udara dari dalam paru-paru disebut ekspirasi. Keluar masuknya udara pernapasan ini melibatkan rongga dada dan juga perut, sehingga keluar masuknya udara dapat dibedakan menjadi pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Nah, alat untuk mengukur respirasi atau gas ini yaitu respirometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur rata-rata pernapasan organisme dengan mengukur rata-rata pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.